Doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sering dengar nggak, Pak? Nah, itu dia. Dan itu yang diamalkan oleh masyarakat di Indonesia rata-rata. Saya subhanallah berusaha nyari-nyari hadis selengkap itu nggak ketemu, Pak. Yang saya temukan hanya dengan lafaz Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Cuma sampai situ aja. Ya. Adapun selengkap itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan lafaz selengkap ini saya belum dapat hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para bunyai, sahabat-sahabat Aswaja dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala kebutuhannya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitasnya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal dan thayyibah wal barakah, rezeki yang melimpah, rezeki yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, semakin taat, semakin bertambah kebaikan. Mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya menjadi anak keturunan yang solih, solihah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan semua yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang kami muliakan, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bertemu kembali. Terima kasih Anda semuanya berkenan hadir, berkenan menyimak kajian ini. Mudah-mudahan memberikan berkah, manfaat, menambah ilmu untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang doa ketika berbuka puasa. Ternyata di masyarakat kita, doa berbuka puasa ini terjadi perbedaan. Bahkan ada kalangan kelompok Salafi Wahabi yang menggugat atau menyalahkan lafaz doa berbuka puasa, yaitu lafaz Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, oleh kelompok Salafi Wahabi diantaranya yaitu menurut Yahya Badrus Salam, ini tokoh Wahabi, ya pentolan Wahabi, ini mengatakan tidak ada dasarnya, ya bahkan tidak ada hadisnya yang selengkap itu, kata Yahya Badrus Salam. Nah, ini akibat minimnya pengetahuan dari kelompok Salafi Wahabi yang mereka sudah terlanjur ditokohkan, dipanggil ustadz, terlanjur dakwah, ceramah kemana-mana, tapi ternyata sangat minim ilmunya, hanya semangat menggebu-gebu, tidak diiringi dengan pengetahuan yang mumpuni, pengetahuan yang cukup. Akibatnya gampang untuk menyalah-nyalahkan dimanapun berada. Jadi yang mereka lakukan, kelompok Salafi Wahabi, bukan berdakwah, bukan mengajak orang memotivasi beribadah, bukan mengajak orang untuk melakukan kebaikan, tapi mereka justru sebaliknya menjadi provokator, memecah belah, karena mereka biang keonaran. Nah, ini lafaz doa berbuka yang kata Yahya Badrus Salam ini tidak ada dasarnya, bahkan tidak ada hadisnya menurut dia. Ini
salah besar ya. Ternyata doa berbuka puasa yang redaksinya adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, tentu kita tidak akan meragukan lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang dikenal hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya, di bawah Al-Quran. Maka siapa yang meragukan kapasitas keilmuan dari Bukhari dan Muslim? Ya, jadi ada doanya yang memang itu adalah ada hadisnya yang belum ditemukan oleh Yahya Badrus Salam Al-Wahabi. Ya, Allahumma laka sumtu, ya Allah untukmu aku berpuasa, wa bika amantu dan denganmu aku beriman, wa ala rizqika aftartu dan atas rizkimu aku berbuka, birahmatika ya arhamar rahimin dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Kemudian Yahya Badrus Salam ini menganggap doa yang sahih, dan tokoh-tokoh Wahabi lainnya mengatakan yang sahih ini bukan Allahumma laka sumtu tapi zahabat zama'u wa btallatil uraqu wa sabatal ajru insyaallah. Ini menurut kelompok Salafi Wahabi. Memang doa itu juga benar, doa itu boleh kita baca. Memang ada riwayatnya, dan doa ini adalah riwayat dari Abu Dawud. Ya. Abu Dawud, zahabat zama'u, telah hilang rasa haus, wa btallatil uraqu, urat-urat telah basah, wa sabatal ajru dan telah tetap, ajru yaitu balasan atau pahala, ganjaran insyaallah. Ya, insyaallah jika Allah menghendaki. Nah, dua redaksi hadis itu bagaimana yang sahih? Tentunya keduanya adalah sama-sama hadis sahih. Maka jangan sampai kemudian kelompok Salafi mentang-mentang menggunakan yang redaksi zahabat zama'u kemudian mengecap hadis yang mereka yang tidak amalkan, mereka tidak pakai, kemudian hadisnya doif atau mengatakan tidak ada dasarnya. Nah, ini pengetahuan yang sangat minim sekali. Ya. Maka kita umat Islam Indonesia mau pakai redaksi manapun, mau Allahumma laka sumtu monggo, zahabat zama'u juga monggo, silahkan. Jadi hadisnya sama-sama kuat. Kalaupun misalnya kelompok Salafi Wahabi tetap mengotot ingin memprotes tentang kekuatan dari dalil dari Allahumma laka sumtu, kalau masih ngotot mengatakan itu hadisnya dhaif, ya sudah, ya daripada ribut tidak mau mengamalkan itu, ya silahkan saja. Dan perlu kita ketahui bahwasanya menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya hadis dhaif itu boleh diamalkan karena dia bukan hadis palsu, dia hadis lemah. Selagi berkaitan dengan fadhailul a'mal, apalagi itu hanya doa sunnah, bukan doa yang wajib, artinya kita tidak membaca itu pun, tidak membaca zahabat zama'u, tidak membaca Allahumma laka sumtu, juga puasanya tetap sah. Bahkan ketika kita berbuka membaca bismillahirrahmanirrahim juga boleh-boleh saja, juga sah-sah saja. Jangan sampai kemudian amalan yang sunnah menjadi perdebatan, menjadi pertengkaran, sehingga kita lupa untuk melakukan amalan sunnah itu. Jadi amalan sunnah jangan kita jadikan sebagai ajang baku hantam. Jadi monggo saja mau pakai versi yang manapun, jangan kemudian menyalahkan yang lain. Jangan sampai seperti karakter Salafi Wahabi, karena minim ilmunya kemudian gampang untuk menyalahkan orang yang berbeda. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Mereka hanya modal otot saja atau modal semangat saja menggebu-gebu dalam berdakwah yang tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup. Ya, akhirnya ya seperti itu. Di minbar manapun, di media manapun, di channel manapun, kerjaannya hanya
protes saja, sehingga mereka lupa untuk beramal. Sedikit amalnya, tapi sibuk untuk memprotes amalan umat Islam yang berbeda pandangan dengan mereka. Maka jika watak mereka tetap seperti itu, suka protes, suka ekstrim, gampang nyalah-nyalahkan, menuduh bid'ah, musyrik, sesat, kafir, maka wajar jika mereka di mana-mana ditolak. Ya, keberadaan mereka ditolak oleh banyak masyarakat karena mereka hakikatnya bukan dakwah, bukan mengajak kepada kebaikan, tapi mereka adalah memecah belah atau provokator. Jelas berbeda antara dakwah dengan provokator. Ya. Kemudian selain Allahumma laka sumtu dan dzahabatu ma'u, sebenarnya masih ada redaksi berbuka yang lain yang bisa kita pakai. Hanya saja ini memang tidak masyhur. Ya, jarang umat Islam untuk memakainya, mengamalkannya, kecuali yang di antara dua itu yang diamalkan. Ada doa yang selain tadi, ya, selain Allahumma laka sumtu dengan dzahabatu ma'u, ini yang berikutnya yang nomor 3 doanya. Ini riwayat dari Ibnu Sunni, ya. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, a'anani, yang telah memberiku inayah atau pertolongan, fasumtu, maka aku berpuasa, atau sehingga aku berpuasa, warazaqani, dan telah memberikanku rezeki, fa'aftartu, maka aku berbuka. Ya. Kemudian ada doa lagi, riwayat dari Ibnu Sunni, masih dari Ibnu Sunni, doa versi yang berbeda. Allahumma kala sumna, ya, ya Allah, kami berpuasa karena Engkau. Wa ala rizqika aftarna, kami pun berbuka dengan rezeki atas pemberianmu. Fataqabbal minna, maka terimalah dari kami, yaitu puasa kami. Innaka, sesungguhnya Engkau antas sami'ul alim, Engkau maha pendengar lagi maha mengetahui. Nah, itu redaksi yang keempat, riwayat dari Ibnu Sunni. Kemudian masih ada lagi yang kelima, ini riwayat dari Ibnu Majah. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' anta ghafirali. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku memohon, as'aluka kepadamu, ya, meminta kepadamu, birahmatika allati, yaitu rahmat wasi'at yang luas, yang memenuhi, ya, kulla syai', segala sesuatu, antal firali, supaya Engkau mengampuniku. Nah, ini ada beberapa redaksi sebenarnya doa ketika kita berbuka puasa. Mau pakai versi mana silahkan. Bahkan tidak membaca itu pun cukup membaca bismillah itu juga boleh. Ya. Terus kapan membaca doa berbuka itu sebenarnya? Sebelum makan berbuka atau setelah berbuka? Nah, ini di antara para ulama ini punya beda pandangan. Ada yang memperbolehkan ketika sebelum kita berbuka, ada yang kemudian memperbolehkan setelah berbuka. Cuma kalau kita menggunakan versi yang zabatul ma'u wabtalatil uruku wa sabatal ajru, insyaallah itu memang kita lihat dari redaksinya ini berarti kita berdoanya setelah kita minum atau merasakan dari hidangan, karena redaksinya itu kesesuaian dari apa yang kita lakukan, ya. Dzabal ma'u, telah hilang rasa haus. Ini berarti menandakan membaca doanya ini adalah setelah kita berbuka, ya, atau setelah menyantap pembukaan, atau dalam istilah kita, bahasa kita adalah takjil, ya, setelah membatalkan itu kemudian baca ini, ya, Dzabal ma'u wabtalatil uruqu, ya, urat-urat telah basah, wasabatal ajru, dan pahala telah ditetapkan insyaallah jika Allah menghendaki.
Kemudian pakai Allahumma lakasumtu, ini memang biasanya masyarakat kita ini membaca sebelum berbuka. Maka silahkan monggo saja, tidak ada masalah dan tidak perlu kita permasalahkan. Jika ada yang suka mempermasalahkan, tentu ini adalah orang yang memang bermasalah. Pengetahuannya bermasalah. Memang ingin cari masalah. Ya, nah ini akibat dari karena minimnya ilmu yang dimiliki. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah. Insya Allah kita di bulan Ramadan diberikan kekuatan oleh Allah dalam melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan segala yang dilarangnya, melaksanakan amalan yang wajib, dan tentunya kita juga bisa khusyuk, bisa semangat melaksanakan amalan yang sunnah, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.